Bab 31 malam ini. Menyerang Kai Yang pada malam hari. Kali ini, karena kebaikan dalam hatinya, Bendahara Meng memberi Kai Yang beberapa kliping jamu. Tetapi dia masih menolak untuk melepaskan hal-hal yang berkaitan dengan kultivasinya. Dia terus bertanya bagaimana Kai Yang berhasil meningkatkan kekuatannya begitu cepat. Itu tampak seperti berita tentang Kai Yang memukul bawahan sumu bahkan sampai ke telinga Bendahara Meng. Terhadap Bendahara Meng, Kai Yang masih memiliki kesan yang cukup baik. Meskipun orang tua itu agak gila dan berkulit tebal, dia sangat disukai jika diukur dengan standar Kai Yang. Situasi ini tidak mudah dijelaskan. Jadi Kai Yang hanya bisa mengatakan bahwa ketika dia berada di Blackwind Mountains, dia makan buah khusus yang memungkinkannya untuk mendapatkan pencerahan tentang cara bercocok tanam. Setelah merenung sebentar, Bendahara Meng berpikir kembali ke masa ketika Kai Yang memasuki pegunungan dan perilakunya saat ini. Penjelasan ini adalah penjelasan yang paling masuk akal dan dapat dipercaya, sehingga Bendahara tidak punya pilihan selain menerimanya. Keluar dari Contribution Hall, Kai Yang sangat khawatir. Semua poin kontribusinya telah digunakan untuk membeli ramuan ini dan menurut perkiraannya, mereka hanya akan bertahan 3-4 hari. Setelah itu, apa yang akan dia gunakan untuk mendapatkan ramuan ini? Meskipun ia dapat memperoleh 2 poin kontribusi dari tantangan hariannya, poin-poin ini hanya dapat diakses pada hari ke-8 setiap bulan. Dengan perhitungannya, dia harus menunggu 20 hari. Bagaimana mungkin dia menunggu sampai saat itu, tanpa bisa memikirkan solusi? Kai Yang menjadi depresi dan hanya bisa melanjutkan pelatihan. Beberapa hari berlalu dengan kabur. Dan kultivasi tubuh ke-6 Kai Yang yang temperamen mulai stabil dan dia berjalan menuju tahap ke-7. Dibandingkan dengan suasana hati Kai Yang yang baik, pengikut sumu merasa seperti mereka dilemparkan ke jurang yang menyala-nyala. Beberapa hari terakhir ini, Kai Yang akan datang untuk menemukan mereka dan menyebabkan masalah, menyebabkan mereka merasa jengkel. Mereka tidak bisa melawannya dengan kekuatan dan tidak bisa bersembunyi darinya. Itu mencekik luar biasa. Sementara Sumu secara pribadi memiliki kepercayaan diri pada kesempatan kemenangannya jika dia melawan Kai Yang. Sayangnya bagi yang lain kesenjangan antara mereka dan Kai Yang terlalu besar. Mereka tidak bisa menantangnya. Sumu masih berpikir bahwa Kai Yang berada di tubuh marah tahap ke-4 atau ke-5. Sumu tahu bahwa ini tidak bisa berlanjut lagi. Jika terus berlanjut, maka semua bawahannya akan pergi. Berpikir untuk sementara, Sumu bersiap untuk melakukan sesuatu yang tidak berperasaan dan memanggil semua murid menara langit yang telah dipukuli oleh Kai Yang. Mengerutkan kening dia berkata, malam ini, menyerang gubuk Kai Yang pada malam hari, menghapus semua rasa malu yang telah Anda derita. Karena mereka tidak bisa menang dengan mengikuti aturan, mereka tidak akan mengikuti mereka sama sekali. Semua orang melompat. Terkejut, serangan. Sumu mengangguk. Ini tidak baik. Li Yuntian ragu-ragu. Meskipun orang itu Kai Yang agak tidak jujur, dia setidaknya secara terbuka menantang dan mengalahkan kita semua. Jika berita tentang kami melakukan serangan diam-diam keluar, kami tidak akan bisa lolos dari hukuman. Petik 2. Pernyataan Li Yuntian mendapat persetujuan semua orang yang hadir. Sumu dengan marah menjawab. Tapi dia terlalu banyak. Dia telah sepenuhnya mengabaikan kita sesama murid dan datang setiap hari. Jika kita tidak memberinya pelajaran yang tepat, siapa yang tahu berapa lama tindakan ganas ini akan berlanjut. Bagaimanapun juga, malam ini aku pasti akan menyebabkan masalah baginya. Semua yang mau melakukannya, ikuti saya. Karena bagi mereka yang tidak mau, saya tidak akan memaksa Anda. Jika sesuatu terjadi, aku bersumpah Sumu akan menanggung semua konsekuensi dan tidak akan melibatkanmu. Petik 2. Kata-kata Sumu tulus. Dan bahkan jika mereka masih merasa itu tidak terhormat, mereka tidak bisa membantah posisinya. Bagaimanapun, Sumu telah berjanji untuk membawa semua konsekuensi di pundaknya, menunjukkan kebajikan yang sangat. Berpikir sebentar, Li Yuntian berbicara. Ini juga bagus. Jika ini berhasil, maka kita akan bisa mengajarkan itu bahwa kita tidak mudah terpancing. Tuan Muda Su, kali ini, murid ini akan mempertaruhkan nyawanya dan bermain denganmu.
Petik 2. Kami juga akan datang. Orang-orang yang tersisa serempak, mengangguk dan tersenyum. Sumu berteriak, itu benar. Malam itu, dengan semangat semua orang gemetar dalam kegembiraan mereka berkumpul di kamar Sumu menunggu sampai matahari terbenam. Apakah semua orang sudah siap? Sumu bertanya. Mereka mengangguk. Bagus. Kali ini kita harus membuat momen ini tak terlupakan untuk itu. Sumu berteriak sambil meletakkan kain hitam di wajahnya. Hanya menyisakan celah tipis dari mana tatapan jahatnya bocor. Emosi mereka bangkit. Yang lain mengikuti Sweet. Berangkat, memanggil untuk bertindak. Sumu mengeluarkan perintah pindah. 10 atau lebih bayangan muncul dari kamarnya. Dengan cepat menyatu dengan kegelapan malam. Pada malam hari, Sky Tower meminta murid-murid untuk berpatroli di lokasi. Sayangnya, Sumu dan kelompoknya adalah murid menara langit dan terlalu akrab dengan rute patroli. Memungkinkan mereka untuk dengan mudah menghindari patroli ini. Kalau tidak, mengapa pencuri keluarga sulit ditangkal? Tindakan Sumu saat ini adalah contoh model pepatah ini. Tak lama, kelompok Sumu berkumpul di depan gubuk kayu kecil Kaiyang. Berdiri sekitar 10-20 kaki jauhnya. Mereka menekan suara napas mereka. Kemarahan mereka berkobar pada memori ketidakadilan yang telah mereka derita. Tidak ada lampu di dalam gubuk. Kaiyang pasti sudah tertidur. Menenangkan hatinya, Sumu menoleh untuk menghadapi Li Yuntian di sisinya. Kekuatan Kaiyang tidak lemah. Jadi nanti Anda dan saya akan menahannya. Sementara semua orang memukulnya. Ingat untuk menggunakan semua kekuatan Anda. Petik 2. Baik, Li Yuntian mengangguk. Selama itu tidak mengancam jiwa, kamu bisa memukul sesukamu. Sumu mengingatkan. Dan mereka semua berjanji. Pergi. Melambaikan tangannya. Sumu menembak ke arah pondok kayu. 10 bayang-bayang berkedip di malam hari. Bergegas ke depan. Mereka yang berkultivasi bisa berlari tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka hanya perlu menekan suara napas mereka untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Imajinasi mereka berjalan liar. Semua semangat mereka bangkit ketika mereka berpikir tentang bagaimana Kaiyang akan terlihat terluka dan berdarah. Beberapa hari terakhir ini, mereka disiksa secara menyedihkan oleh Kaiyang. Meskipun mereka masih sekitar 10 kaki jauhnya, sinar dingin di mata Sumu menjadi lebih kuat dan bibirnya tidak bisa membantu tetapi melengkung ke atas. Ketika jarak menyusut, pintu kayu pondok kayu itu bisa dilihat. Dalam sekejap mata Sumu sudah mulai menjangkau untuk mendorong membuka pintu. Tiba-tiba, aroma harum memasuki hidungnya. Mencium aroma ini, Sumu merasa bahwa aroma ini sangat aneh. Baunya tidak enak. Juga baunya tidak enak. Itu benar-benar aroma yang belum pernah dia cium sebelumnya. Meskipun dia agak curiga, Sumu tidak memikirkannya lagi dan terus menyerang ke depan. Melangkah ke depan, tubuh Sumu menjadi lembut. Dia nyaris tidak jatuh. Berkeringat dingin. Sumu ingat beberapa saat yang lalu rasanya semua kekuatannya telah dihisap keluar darinya. Otaknya yang berdengung dia menjadi pikiran menjadi kacau. Lelah dia mantap dirinya. Mengambil langkah lain menyebabkan Sumu langsung jatuh ke tanah. Hidung lebih dulu. Kemudian 2 aliran hangat mengalir dari hidungnya mengisi mulutnya dengan rasa darah logam. Pa, pa, pa. Serangkaian suara terdengar dan menyatu menuju pondok kayu yang berasal dari murid-murid menara langit yang mengikuti Sumu. Satu demi satu. Masing-masing. Seperti Sumu. Jatuh ke tanah. Masing-masing dari mereka merasa lemah dan tidak berdaya. Semua memiliki hidung berdarah dan terlihat babak belur. Ratapan sedih mereka bergema di malam yang sunyi. Menjadikannya semakin hidup. Ada apa? Berjuang sangat. Sumu menoleh ke arah Li Yuntian dan bertanya. Li Yuntian berjuang untuk menyeret dirinya kembali tegak. Tetapi dia tidak berdaya dan hanya bisa berbaring di tanah terengah-engah. Ungkapan ini sangat jelek. Dengan ragu dia berkata, Tuan Muda Su, aku khawatir kita telah diracun. Petik 2. Keracunan. Sumu menjadi pucat ketakutan. Selain itu adalah racun yang sangat kuat. Dengan gemetar, Li Yuntian mengulurkan tangan. Muda. Tuan Su. Saya khawatir saya tidak bisa bertahan lagi. Anda harus membalas dendam untuk saya. Petik 2. Setelah dia selesai menyampaikan wasiat dan surat wasiat terakhirnya,
Kepala Li Yuntian jatuh dan dia menghentikan semua gerakan. Terkejut, Sumu putus asa dan berulang kali memanggil namanya. Tetapi tidak peduli berapa kali dia memanggil, dia tidak bisa membangunkannya. Ketika dia memalingkan kepalanya lagi, dia melihat bahwa dari saudara-saudara murid yang dia bawa, tidak ada yang lolos. Semua tanpa kecuali berbaring diam, tidak membuat suara. TL, Anda akan berpikir bahwa Kai yang akan merasakan atau setidaknya mendengar semua kebisingan ini sekarang. Tidak, Elta garis bawah TLET. Bejar madu tidak memberikan omong kosong. Rasa panik dan berkabung yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Tiba-tiba, perasaan Sumu mampu menenangkan pikirannya dalam situasi ini. Ini adalah wilayah Sky Tower. Bagaimana mereka bisa diracuni? Dan efek racun ini adalah ampuh ini. Bahkan 3 napas belum berlalu sebelum nyawa mereka diambil. Satu persatu. Wah, ini baru. Pelatihan OP pertama kali MC membunuh yang lain. Menantikan busur cerita masa depan sekarang. Bukan. Bab 32 True Yang Tactics. Siapa yang menaruh racun di gubuk Kai Yang? Mengapa mereka meracuni pondok ini? Apakah itu dimaksudkan untuk mereka? Saat dia memikirkan hal-hal ini dalam keadaan bingung, telinganya mengambil suara yang tiba-tiba dan terkejut. Hah, itu suara Kai Yang. Sumu membenci Kai Yang sampai ke tulangnya. Secara alami dia akan bisa mengenali suaranya. Itu dia. Ternyata Kai Yang lah yang meracuni mereka. Kami hanya bermaksud untuk datang dan mengajarimu sebuah pelajaran. Namun kau adalah pembunuh ini. Bukankah ini terlalu kejam? Bukan. Dalam hatinya Sumu mengutuk Kai Yang. Namun dia dengan cepat mulai kehilangan kesadaran. Keparat, mungkinkah tuan ini akan mati menuju kekacauan ini? Tuan muda yang malang ini yang penuh dengan ambisi. Dan sebelum ambisi ini dapat dipenuhi, ia akan mati lebih awal. Surga cemburu. Surga cemburu ah. Melangkah ringan. Kai Yang berjalan ke kelompok murid yang jatuh. Sambil berjongkok, dia melepas topeng wajah mereka. Hanya untuk mengetahui bahwa mereka semua adalah orang yang dia kenal. Berpikir sebentar, Kai Yang menyadari apa yang ingin mereka lakukan. Mungkin karena dia telah menyiksa mereka dengan sangat menyedihkan beberapa hari terakhir ini. Jadi mereka datang untuk membalas dendam pada malam hari. Tapi mereka benar-benar bernasib buruk. Bermain dengan pembakar dupa di tangannya. Kai Yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini benar-benar kecelakaan. Tetapi mereka benar-benar tidak beruntung. Biasanya dia sudah sejak lama mengingat pembakar dupa kembali ke buku hitam. Tapi latihan hari ini terlalu melelahkan. Jadi secara tidak sengaja, dia tertidur. Dan sebelum sisa ramuan itu dibakar, Sumu dan kelompoknya sayangnya datang dan akhirnya menghirup dupa. Dupa yang berasal dari dalam kompor sangat kuat. Dan ketika Kai Yang pertama kali terkena efeknya, ia hanya bisa mengambil 3 langkah sebelum jatuh ke tanah. Dan ini dengan kerangka emas di dalam tubuhnya. Jadi bagaimana mungkin kelompok Sumu berharap untuk menahannya? Mereka tidak mendapat dukungan dari kerangka emas untuk pemulihan. Jadi dia memperkirakan mereka perlu berkultivasi selama beberapa hari sebelum mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka. Meskipun, karena kelalaiannya, dia harus memikul tanggung jawab untuk situasi saat ini. Itu juga karena kesombongan mereka. Jika saat mereka mencium bau dupa dan berhenti bernapas, maka mereka tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan ini. Hei, kenapa kamu datang? Sambil mendesah keras, Kai Yang menyimpan pembakar dupa kembali ke buku hitam, sambil melihat tumpukan mayat yang berserakan di lantai dengan canggung. Merenung sejenak, Kai Yang memutuskan untuk menyeret mereka semua ke area acak dan meninggalkan mereka di sana. Ketika dia kembali ke gubuk kayunya, dia kembali tidur. Karena kejadian itu, Kai Yang menjadi lebih waspada. Dia harus dengan cepat menerobos ke tahap tubuh marah berikutnya. Saat ini ia hanya bisa menggunakan pembakar dupa di luar buku hitam. Tetapi jika ia dengan cepat menerobos dan mendekati panggung Kai Yuan, maka itu tidak lagi nyaman untuk digunakan. Pada saat itu, bahkan jika pembakar dupa masih ada di dalam buku hitam, ia akan dapat menggunakannya. Satu-satunya syarat adalah dia masih punya energi untuk menyalurkannya ke buku hitam. Beberapa hari berikutnya, Kai Yang berlatih dengan pahit. Meskipun menggunakan 2 ramuan itu dengan hemat, mereka berkurang setiap hari.
Pada pagi ketiga, setelah dia menyelesaikan pelatihan catatan temperet hariannya, dia menghadap ke timur untuk bernapas dalam Kiang Kaya. Sambil melakukannya, energi atmosfer di meridiannya tiba-tiba bergerak dan naik dengan cepat. Itu seperti mereka adalah serangga kecil yang merayapi meridiannya. Wajahnya meluruskan. Kai yang dengan cepat berhenti untuk memeriksa tubuhnya. Kehancuran energi atmosfernya juga menyebabkan otot-otot dan darahnya menggelitik, membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tidak tahu berapa lama perasaan mati rasa ini bertahan. Tetapi tiba-tiba Kai yang merasa tubuhnya lebih ringan, sementara perutnya mulai memanas. Kegagapan gila energi atmosfernya segera menghilang. Perasaan hangat di perutnya seakan hidup kembali. Sementara Kai yang dalam ekstasi. Daya hidup. Dia akhirnya melangkah. Dia berada di tubuh ketujuh tahap marah sekarang dan mulai mengembangkan vitalitasnya. Vitalitas adalah tanda yang jelas akan hal ini. Dalam hidup Anda, vitalitas pertama yang Anda kembangkan berasal dari dalam dantian Anda. Tetapi vitalitas ini adalah jumlah yang sangat nominal. Itu tidak dapat mendukung penggunaan bahkan satu keterampilan bela diri dalam pertempuran. Ini karena begitu kamu menggunakan untaian vitalitas ini, itu akan menghilang. Untuk mendapatkannya kembali, Anda harus mengeluarkan banyak energi. Tetapi karena untaian kecil vitalitas ini, seorang praktisi sekarang dapat memulai kultivasi keterampilan bela diri mereka. Tinju dan tendangan dasar menara langit tidak sebanding dengan kekuatan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri menyerukan vitalitas seseorang untuk dieksekusi, dan mereka adalah fondasi kekuatan bagi semua praktisi bela diri. Untuk pukulan sederhana, kekuatan yang datang dari tubuh ketujuh tahap temperamen jauh lebih unggul dari tahap ke-6. Jika pukulan tubuh ke-6 tahap marah bisa menghasilkan kekuatan 200 jin, maka dengan bantuan vitalitas, pukulan dari tubuh marah ke-7 bisa menghasilkan 500 jin atau bahkan 1000 jin kekuatan. Tentu saja, ketika Anda berada di tahap tubuh marah, seorang praktisi tidak akan dengan mudah menggunakan keterampilan bela diri karena tidak mudah untuk memulihkan vitalitas Anda. Hanya ketika Anda mencapai panggung Kaiyuan, Anda dapat dengan bebas menggunakan keterampilan bela diri sesuka hati dalam pertempuran. Ketika Anda mencapai tahap itu, vitalitas cepat pulih. Masalah utamanya adalah seberapa cepat seseorang dapat memulihkan vitalitasnya. Jadi begitu Anda memasuki tubuh ketujuh tahap pemarah, seorang praktisi harus menggunakan tegakan kecil vitalitas untuk menciptakan fondasi mereka dan perlahan-lahan meningkatkan vitalitas mereka. Metode yang umum adalah menumbuhkan keterampilan bela diri. Setiap keterampilan bela diri membutuhkan beberapa helai, atau bahkan puluhan helai atau bahkan helai dari berbagai meridian untuk mengeksekusi. Dengan jalur dan perintah yang berbeda, seseorang dapat membentuk banyak keterampilan bela diri yang berbeda. Saat Anda mengolah keterampilan bela diri untuk meningkatkan vitalitas Anda akan membuka zoutian tubuh Anda dan secara alami berkembang ke tahap Kaiyuan. Setiap praktisi akan melakukan ini. Kai yang tidak terkecuali. Begitu dia tahu bahwa dia telah mencapai tubuh ketujuh tahap pemarah, Kai yang segera menenangkan jantungnya yang berdetak kencang dan bergegas kembali ke gubuk kayu untuk memanggil buku hitam itu. Dia membalik langsung ke halaman keempat dan dengan sungguh-sungguh memindai halaman itu. Selama beberapa hari terakhir ini, begitu dia menerobos, dia akan mencoba membuka halaman keempat. Sayangnya dia tidak pernah berhasil. Kai yang menduga bahwa dia membutuhkan tubuh ketujuh tahap marah untuk membukanya. Segera setelah dia mencapai tubuh ketujuh tahap marah halaman keempat mulai berubah. Tebakannya memang benar. Setelah melayang sebentar, gumpalan cahaya keemasan menutupi halaman. Terpisah dari halaman, sinar cahaya emas ini langsung memasuki pikiran Kai Yang. Dalam benaknya, informasi baru muncul tiba-tiba. Truyang Tactics. Ini adalah hadiah yang diberikan buku hitam pada Kai Yang karena menerobos. Melihat informasi itu, ekspresinya menjadi terdistorsi. Taktik yang sejati ini sedikit berbeda dari keterampilan bela diri biasa. Keterampilan bela diri yang normal telah menetapkan jalur urutan. Dan meskipun mereka bisa berubah, mereka hanya perubahan yang dangkal. Mereka tidak mengubah dasar keterampilan. Mereka tidak menyimpang dari markas mereka. Jika mereka melakukannya, maka itu akan menjadi keterampilan yang sama sekali berbeda sama sekali.
Tapi taktik sejati yang benar ini tidak. Itu tidak menetapkan urutan aktivasi dan berubah terus-menerus. Itu dapat digambarkan sebagai sewenang-wenang atau Anda dapat mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak memiliki bentuk tunggal. Inilah perbedaan pertama. Metode kultivasi untuk True yang taktik juga cukup sederhana. Tetapi ada syarat untuk mengolahnya. Anda harus berkultivasi di lingkungan dengan banyak energi yang untuk mengolah True yang taktik. Tetapi melalui metode rahasia ini, sekali vitalitas yang dikultivasikan mencapai titik tertentu, itu bisa diringkas menjadi bentuk cair dan disimpan di dalam dantian. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh keterampilan bela diri atau seni rahasia. Karena akan selalu ada saat ketika tubuh seseorang akan terisi. Setelah seorang praktisi bela diri dipenuhi dengan vitalitas, tidak ada cara untuk meningkatkan jumlahnya, kecuali jika Anda melanggar batas Anda. Bab 33 Asal Mula Yang. Sekarang vitalitas dunia Qi, tetapi taktik True yang berbeda. Ketika Anda mengolah yang World Qi Anda hingga batasnya, World Qi Anda akan mengembun menjadi bentuk cair dan bergabung dengan dantian Anda. Ini akan menyebabkan meridian Anda kosong, sehingga memungkinkan Anda untuk terus mengolah dunia Qi. Dengan kata lain, jika Anda berlatih seni rahasia ini, tidak akan ada batasan jumlah yang dapat Anda kembangkan. Namun Anda membutuhkan yang Qi untuk dapat mempraktikkannya tanpa batas. Inilah perbedaan kedua. Dengan perbedaan ini dan asal dari True yang taktik, itu dengan jelas menunjukkan bagaimana keterampilan ini jauh dari biasa. Ketika dia mulai menumbuhkan yang Qi-nya, dia akan bisa menggunakan yang Qi-nya yang dicairkan untuk menyerang. Merenung sebentar, Kai yang memutuskan untuk mengolah True yang taktik. Pertama, itu karena dia tidak memiliki alternatif lain dan juga tidak memiliki poin kontribusi lagi. Akibatnya dia tidak dapat memperoleh keterampilan bela diri dari gerbang utama. Kedua, itu karena dia sangat percaya pada apapun yang datang dari buku hitam. Keterampilan yang diperoleh dari gerbang utama bahkan mungkin tidak sebanding dengan taktik True yang. Adapun lingkungan pelatihan, itu tidak perlu dikhawatirkan. Matahari juga memiliki atribut yang. Jadi selama ada sinar matahari, dia akan bisa mengolah True yang taktik. Hanya saja efisiensinya akan sangat rendah. Lagi pula, matahari harus menyinari wilayah yang sangat luas dan memberikannya dalam bentuk bentangan cahaya yang sama besar. Berapa banyak dari ini yang bisa diserap manusia? Dengan keputusannya selesai, Kai yang berjalan keluar dari gubuknya dan menemukan sepetak sinar matahari. Duduk. Dia menutup matanya dan membayangkan jalan menuju taktik yang sejati. Berkonsentrasi. Ia mulai fokus dan mengendalikan untaian tipis World Qi di dalam dantiannya dan mengarahkannya sesuai dengan jalur dari True yang taktik. Untuk segalanya, awal adalah bagian yang paling sulit. Pepatah ini tidak salah sama sekali. Kai yang bisa menghubungkan dirinya dengan untaian tipis dunia Qi. Tetapi untuk mengambilnya dan membiarkannya berjalan melalui garis meridiannya sulit di luar batas. Di bawah terik matahari, dia berlatih sepanjang hari dan hanya meningkatkan sedikit untaian dunia Qi sedikit demi sedikit dan kecepatan perjalanan dari dunia Qi-nya sama lambatnya dengan kura-kura. Tetapi pada akhirnya itu adalah pertama kalinya ia mencobanya. Sehingga memiliki hasil ini sudah membuat Kai yang sangat senang. Ini adalah jenis pelatihan kumulatif dan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Tetapi dalam hal ini, Kai yang sama sekali tidak kekurangan kesabaran. Setelah 3 hari kerja keras, Kai yang akhirnya berhasil memandu World Qi-nya dari dantiannya ke meridian dadanya. Dengan satu pemikiran, untaian kecil dari dunia Qi melonjak dari dalam dadanya dan melonjak di sekitar titik akupuntur dadanya. Mengikuti buku hitam itu, dia tahu dia harus terlebih dahulu membangun Origin of Yang-nya. Ini adalah langkah pertama untuk menumbuhkan True yang taktik. Origin of Yang ini tidak memiliki kegunaan lain selain membantunya merasakan yang Qi di sekitarnya. Secara keseluruhan, kekuatan Kai yang terlalu rendah dan dia masih belum membentuk indera surgawi sendiri. Sehingga dia benar-benar tidak dapat menyelidiki daerah di sekitarnya untuk menemukan daerah yang Qi yang padat. Namun, dengan didirikannya Origin of Yang ini tidak akan lagi menjadi masalah. Selama ini dibuat, maka dalam area tertentu, dia akan dapat mengambil bahkan petunjuk samar yang Qi.
Dengan helaian dunia Qi bergerak tanpa henti di dalam area dadanya. Wajah Kai yang menjadi tegang. Dia tidak bisa membiarkan kecerobohan sedikit pun. Untuk membentuk Origin of yang adalah tugas yang sangat rumit dan teliti. Jika ada kesalahan dalam proses pembentukan, daripada semua pekerjaan sebelumnya akan sia-sia dan Kai yang perlu memulai dari awal lagi. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu dan Kai yang duduk di bawah matahari sepanjang waktu basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengingat lamanya waktu ia berkeringat untuk tubuhnya secara alami mulai menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Bibirnya bahkan sudah pucat. Tapi wajah Kai yang tetap kukuh. Dia terus memacu helai dunia Qi untuk berputar di sekitar dadanya acuh poin tanpa tanda-tanda mudah tersinggung atau berkecil hati. Tanpa mengetahui berapa banyak waktu telah berlalu. Kai yang tiba-tiba merasakan sensasi aneh dari dadanya dan rasa sakit yang menusuk mengikuti seperti besi panas merah telah ditekan pada kulitnya. Tiba-tiba, Kai yang membuka matanya dan mengepalkan giginya. Rasa sakit ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Itu hanya terjadi untuk waktu yang Anda perlukan untuk berkedip. Kemudian dadanya kembali normal. Bahkan, itu terasa sejuk dan segar. Tetapi otaknya masih terhuyung-huyung karena rasa sakit yang hebat dan tidak akan membiarkannya melupakannya dengan mudah. Samar-samar, Kai yang merasa ada sesuatu yang ekstra muncul di dadanya. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, tidak ada apa-apa di sana. Apakah asal mula yang terbentuk? Mengerutkan alisnya, Kai yang mulai merenung. The Origin seharusnya berhasil dibentuk. Itu hanya terbentuk di dalam acuh poin dadanya. Jadi dia tidak bisa melihatnya secara fisik. Karena asal mula yang telah terbentuk, maka ia harus memiliki reaksi dengan yang Qi. Kenapa dia tidak bisa merasakannya? Mungkinkah di daerah ini tidak ada daerah padat di yang Qi? Menjaga pemikiran ini dalam pikiran, Kai yang berdiri dan berjalan menuju pusat Sky Tower. Saat dia berjalan, dia memperhatikan gerakan di dadanya. Dia belum berjalan lama ketika perasaan hangat menyebar dari dadanya. Ekspresi Kai yang tersentak kaget. Tampaknya memang begitu. The Origin of yang telah berhasil dibentuk dan alasan mengapa tidak menunjukkan reaksi sebelumnya adalah karena hampir tidak ada yang Qi di sekitar. Sekarang ada reaksi. Itu berarti ada daerah dengan yang Qi padat di sekitarnya. Wajah Kai yang mengungkapkan kegembiraannya. Untuk menumbuhkan True yang taktiks, ada persyaratan yang sangat keras. Jika kepadatan yang Qi tinggi, maka kecepatan yang Anda bisa kultivasi juga akan lebih cepat. Melihat kembali bagaimana Kai yang mengandalkan matahari yang Qi, kecepatannya pada dasarnya akan lambat karena kepadatan rendah. Ikuti persepsi Origin of yang-nya. Kai yang dengan gila berlari dan segera memasuki sebuah ruangan. Begitu dia masuk, suara yang sangat akrab terdengar, Kai yang kecil. Mengapa kamu datang ke sini pada saat seperti itu? Mengangkat kepalanya, Kai yang melihat bahwa itu adalah bendahara Meng di belakang meja kerjanya menatapnya dengan aneh. Saya ternyata tempat ini adalah Contribution Hall. Melirik Tracer Meng. Lalu melirik ke aula belakang. Kai yang memutar matanya. Asal-usul yang Qi jelas. Itu pasti berasal dari sesuatu yang dikaitkan dengan saham Contribution Hall. Tapi ini adalah Contribution Hall. Jadi jika dia menginginkan objek itu, maka dia hanya bisa mendapatkannya dengan menukar poin kontribusi untuk itu. Keseimbangan Kai yang saat ini adalah 0. Karena semua poinnya telah ditukar dengan 3 bunga roh daun berdaun dan ramuan rumput pohon jadi mati. Memahami hal ini, Kai yang menjadi sangat kecewa. Dia bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan bendahara Meng dan hanya menunduk sedih dan berjalan dengan susah payah. Apa masalahmu? Orang tua Meng juga menjadi muram. Berjalan tanpa tujuan di sekitar Sky Tower. Origin of yang kadang-kadang akan bereaksi dan membawanya ke daerah padat yang Qi. Tapi area yang Qi yang padat ini adalah domain orang-orang yang kuat atau mereka sudah berada di dalam tas seseorang. Kai yang bahkan berpikir untuk menyamarkan dirinya untuk mencuri satu dari mereka. Tetapi ketika dia melihat fisiknya yang kecil dan lemah, kemudian melihat kekuatan mereka, Kai yang hanya bisa menghilangkan pikiran-pikiran ini. Meskipun ia tidak dapat memperoleh harta yang dikaitkan dengan yang ini, Kai yang tidak dibiarkan tanpa hasil. Melalui banyak eksperimen dan penggunaannya yang konstan, Origin of yang Kai yang sekarang bisa merasakan yang Qi dalam jarak 500 kaki dari dirinya.
Begitu jangkauan pencariannya mencapai jarak 500 kaki, dia tidak bisa lagi meningkatkannya. Itu mungkin terkait dengan kekuatannya sendiri. Begitu dia melangkah ke tahap berikutnya, area ini kemungkinan besar akan meningkat lagi. Setelah 2 atau 3 jam berjalan dengan tergesa-gesa di sekitar Sky Tower, Kai yang hampir mengunjungi semua tempat, terlepas dari beberapa daerah terlarang. Kai yang datang tanpa hasil, tetapi berpikir kembali. Apapun yang bisa dirasakan oleh yang asal kemungkinan besar sangat berharga. Karena mereka sangat berharga, akankah mereka hanya berbaring di jalan untuk menemukannya? Ide kekanak-kanakan Kai yang benar-benar terlalu lucu. Haruskah dia melakukan perjalanan lagi ke Blackwind Mountains? Barisan gunung seharusnya memiliki beberapa hal yang dikaitkan dengan benar. Saat dia mempertimbangkan kemungkinan ide ini, Origin of yang di dadanya memanas. Kai yang akhirnya mengikuti Origin of yang-nya hampir secara refleks, dan dia mulai berjalan ke arah itu. Bab 34 Coiling Dragon Stream. Setelah berjalan sebentar, sangat besar, itu benar-benar membentang melintasi langit dan bumi. Aliran gunung muncul. Angin kencang bertiup ke arahnya seolah-olah itu menyambutnya, hampir menjatuhkannya dalam proses itu. Berbalik dan mengangkat kepalanya, Kai yang menatap kosong ke depan. Bagaimana itu bisa ada di sini? Saluran di depannya seluas 1000 kaki dan muncul hampir tanpa dasar. Itu adalah salah satu tempat paling misterius dan berbahaya di Sky Tower, Coiling Dragon Stream. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, keberadaan aliran gunung ini benar-benar aneh. Ini karena Sky Tower bahkan tidak terletak di pegunungan, melainkan di tanah datar. Meskipun itu disebut aliran gunung, akan lebih cocok untuk menyebut Coiling Dragon Stream sebagai celah raksasa di bumi itu sendiri. Hanya saja celah ini agak terlalu besar. Coiling Dragon Stream, tempat terlarang dari semua tempat terlarang di Sky Tower. Ini karena begitu Anda masuk, angin kencang bertiup. Kecerobohan sesaat saja dapat menyebabkan Anda terpeleset dan jatuh. Jatuh hingga mati. Tempat ini juga tempat pengasingan atau murid pengkhianat dikirim. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, setiap kali seorang murid melakukan tindakan yang tidak termaafkan, mereka akan diberikan beberapa jatah dan diasingkan ke Coiling Dragon Stream. Ini membuat Kai yang sangat bingung. Karena jika seorang murid benar-benar melakukan tindakan yang tidak termaafkan, bukankah lebih baik untuk segera mengeksekusi mereka daripada mengasingkan mereka? Memberi mereka beberapa ransum dan meninggalkan mereka sama dengan kematian itu sendiri. Tentu saja, selain menjadi tempat para murid pengkhianat diasingkan, itu juga merupakan pilihan nomor satu bagi para kekasih untuk bunuh diri. Ada banyak cerita yang beredar di sekitar Sky Tower. Air mata menyentak dan menyayat hati kisah-kisah ini tentu saja. Mereka tentang kekasih yang datang ke Coiling Dragon Stream untuk mati ketika pasangan mereka telah meninggal. Di sekolah, setiap murid laki-laki akan menceritakan 1 atau 2 kisah ini ketika mereka mengejar perempuan. Jika mereka bisa membuat wanita cantik ini menangis, maka mereka akan menggunakan dada mereka yang lebar dan hangat untuk menghibur wanita yang menangis ini. Anda tidak bisa tahu berapa banyak hati yang digerakkan oleh kisah-kisah yang memilukan hati ini. Tetapi bagaimanapun mereka semua tersimpan di hati para murid pria ketika mengejar cinta. Sehubungan dengan informasi yang dimiliki Kai yang pada Coiling Dragon Stream, dia meninjaunya sekali lagi dalam benaknya. Perlahan, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap ke depan dengan ragu. Bagaimana mungkin ada yang Qi di dalam? Belum lagi reaksi ini berbeda dari semua reaksi sebelumnya. Kali ini menunjukkan ada konsentrasi yang Qi yang sangat kuat dan perlahan-lahan melayang ke atas. Meskipun dia berdiri di sebelah tempat ini, Kai yang masih bisa merasakan perasaan hangat kecil dari udara terbuka. Perasaan hangat ini bukan dari matahari. Itu beberapa lipatan lebih murni dari energi matahari. Berpikir beberapa saat, Kai yang akhirnya hanya duduk di tanah dan rajin mulai menyerap energi, mengabaikan alasan konsentrasi energi yang padat. Untuk mengolah True yang Tactics, semakin terkonsentrasi yang Qi ada di daerah itu, semakin cepat Anda menguasainya. Karena jumlah World Qi saat ini sangat kecil, kecepatan transfer True yang taktiksnya juga lambat. Tetapi dengan semua Qi yang ini untuk membantunya, kecepatannya harus sangat meningkat. Matahari telah terbenam dan sekarang sudah malam.
bahkan tanpa ki matahari. Yang Kai dapat merasakan bahwa efisiensinya jauh lebih tinggi daripada beberapa hari terakhir. Dengan kultivasinya, secara tak terduga dia berkultivasi sepanjang malam. Baru keesokan paginya, Kai yang membuka matanya dan memeriksa kemajuannya. Berkultivasi dengan yang ki dan tanpa yang ki. Itu benar-benar berbeda. Meskipun dia sebelumnya berlatih di bawah sinar matahari, butuh 3 hari penuh untuk menghasilkan satu World Ki. Tetapi hanya dengan kultivasi satu malam, ia telah mencapai hasil yang sama yang membutuhkan kultivasi selama 3 hari tanpa bantuan yang ki yang padat. Itu benar-benar membuat seseorang terdiam. Jumlah dunia ki di dalam dirinya juga meningkat. Itu tidak lagi seperti nyala berkedip yang terperangkap dalam badai. Juga, dengan peningkatan ki dunianya, kontrolnya terhadapnya telah meningkat. Karena ini adalah awal dari hari yang baru. Kai yang tidak melanjutkan tetapi malah berdiri untuk berlatih setengah jam dari latihan merekam tubuh yang marah. Di sebelah Coiling Dragon Stream, Kai yang berkeringat deras. Meskipun dia telah berlatih sepanjang malam, dia tidak mengkonsumsi banyak stamina, dan kesehatan mentalnya penuh dengan semangat. Setelah dia menyelesaikan pelatihan catatan tubuhnya yang penuh emosi, dia dengan cepat pergi untuk menyelesaikan tugas hariannya. Setelah itu, dia bergegas bangkit kembali dengan gembira kembali ke Coiling Dragon Stream. Karena dia baru saja menghabiskan persediaan bunga rumput 3 daun beras dan rumput pohon jadi mati, pembakar dupa sementara tidak dapat digunakan. Itu membuatnya hanya memiliki satu pilihan pelatihan. Awalnya, Kai yang ingin pergi dan menemukan kelompok sumu dan menantang mereka untuk berduel. Tapi itu sangat aneh. Sejak malam itu, sekelompok orang sumu menghilang ke udara. Tidak pernah terlihat di Sky Tower lagi. Meskipun Kai yang memiliki beberapa masalah dengan mereka, itu tidak sampai pada titik kebencian dan membalas dendam. Dan dia menemukan mereka untuk bertarung hanya untuk menemukan hiburan sementara juga memverifikasi pertumbuhannya. Jadi dia tidak menanggapi serangan malam mereka dengan sangat serius. Jika dia diintimidasi, selama dia mendapatkan kekuatan yang cukup, dia akan membalas dan membuat mereka menderita sehingga tidak pernah punya ide untuk datang dan menggertaknya lagi. Duduk di sebelah Coiling Dragon Stream dan mengabaikan angin yang bertiup, cukup kuat untuk menerbangkan manusia. Kai yang menutup matanya dan berkonsentrasi. Perlahan, ki dunia dalam meridiannya melonjak dan mulai beredar. Sirkulasi dunia kinya terasa seperti menarik keluar kekuatan batin yang misterius. Ini menyebabkan semua pori-pori di tubuhnya terbuka dan menyedot yang ki di udara ke tubuhnya, seperti anak kucing yang baru saja mencium aroma amis yang lezat. Seluruh tubuhnya memanas, seperti sedang mandi di air panas, membuat Kai yang merasa sangat nyaman. 2 hari berlalu dan pekerjaan Kai yang sangat memuaskan. Setelah 2 hari kultivasi ini, ki dunia di dalam Kai yang telah berkembang pesat. Dan di dalam dunia ini ki adalah bola kecil yang membakar energi yang. Ini adalah karakteristik yang berbeda dari mengolah True yang Tactics. Karena dunia ki di dalam dirinya tumbuh dengan menyerap energi yang. Secara alami itu yang dikaitkan. Babak 35 tetesan pertama cairan yang. Kai yang tidak tahu jumlah rata-rata World Ki bahwa seseorang yang berada di tubuh ketujuh tahap marah akan memiliki. Mereka seharusnya tidak memiliki sebanyak dia sekalipun. Meskipun kecepatan akumulasi sangat lambat, True yang Tactics memungkinkannya untuk menyerap yang ki di sekitarnya. Berapa banyak metode rahasia yang memungkinkan seseorang melakukan hal seperti itu? Setelah Kai yang menyelesaikan pelatihannya, dia perlahan membuka matanya. Selama beberapa hari terakhir, akumulasi yang ki secara bertahap menjadi lebih padat dan perasaan hangat di meridiannya juga menjadi semakin berbeda. Kai yang merasa bahwa yang ki yang terserap akan segera mencapai batasnya. Setelah dia menyerap cukup untuk mencapai batas, yang ki akan mengembun menjadi cair. Cairan yang ki ini kemudian akan disimpan dalam dantiannya. Setetes yang ki seperti itu kemudian dapat digunakan dalam pertempuran memberinya akses ke kekuatan yang tak terbayangkan yang menyebabkan Kai yang sangat mengantisipasi waktu seperti itu. Membuka matanya, Kai yang bersiap untuk menyesuaikan posturnya ketika dari penglihatan periferalnya, dia melihat seseorang yang berdiri tidak terlalu jauh darinya. Ekspresinya berubah, karena dia sudah begitu tenggelam dalam pelatihannya.
Dia tidak merasa bahwa orang itu mendekati meninggalkan Kai yang bertanya-tanya kapan mereka telah tiba. Orang itu berdiri di samping dan mengenakan jubah cian. Lengan bajunya anggun dan dia tinggi dengan perawakan lurus. Rambut putih, kumis, dan janggut tipis-tipis menggantung di dagunya. Memandangnya seumurannya haruslah kira-kira sama dengan orang tua balai kontribusi. Meng, tetapi aura mereka sangat berbeda. Pada pandangan pertama, Kai yang merasa bahwa otaknya telah naik dan pergi bersama angin. Aura orang ini dan sikap jahat bejat pria tua Meng itu sangat kontras satu sama lain. Jika dibandingkan bersama-sama, yang satu ada di surga dan yang lain ada di bumi. Saat ini, salah satu tangan pria itu berada di belakang punggungnya sementara yang lain membelai jenggotnya sementara dia berdiri di sana menatap ke bawah ke arus naga melingkar. Tatapannya sangat aneh. Sangat aneh bahkan anehnya rumit. Pria ini jelas merupakan orang bijak yang terpelajar. Sekaligus juga seorang sesepuh bela diri yang hebat. Dengan pemikiran ini, Kai yang dengan cepat berdiri dan memanggil salam standar murid. Murid Kai yang telah melihat senior ini. Petik 2. Terkejut oleh suara Kai Yang, pria tua itu dengan santai berbalik dan dengan ramah menoleh. Mengangguk-angguk. Dia menjawab, N. Petik 2. Bagaimana seharusnya murid ini memanggilmu? Meskipun dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang kuat di Sky Tower, dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Secara alami dia akan bertanya kalau tidak, dia mungkin mencampur peringkat senioritas dan mengatasinya dengan salah. Bergumam pada dirinya sendiri. Alis pria tua itu bersatu seolah-olah Kai yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat sulit. Setelah beberapa saat dia berkata, kamu bisa memanggilku sebagai Penatua ke-11. Petik 2. Penatua ke-11. Ini menyebabkan Kai yang menjadi sedikit curiga. Meskipun ada beberapa Penatua di Sky Tower, tidak mungkin ada Penatua ke-11. Tapi yang terpenting, orang ini adalah seniornya jadi jika dia ingin dipanggil seperti itu, maka Kai yang hanya bisa mematuhinya. Segera dia memberi hormat. Murid ini menyapa Penatua yang ke-11. Petik 2. Penatua ke-11 tersenyum dan ekspresinya menjadi lebih ramah. Dengan lembut dia bertanya, apakah Anda melatih keterampilan bela diri Anda? Iya nih. Kai yang menganggukkan kepalanya. Dan itu keterampilan bela diri yang dikaitkan. Iya nih. Kekuatan pihak lawan jelas tidak lemah. Kalau tidak bagaimana dia bisa merasakan Kai yang menyerap yang Qi untuk berkultivasi. Bagaimana kemajuanmu? Hanya beberapa hari sejak saya mulai berlatih sehingga kemajuannya tidak buruk. Petik 2. Penatua ke-11 sekali lagi mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan Kai yang menjawab masing-masing. Dengan hatinya sedikit tergerak. Penatua ini sangat ramah dan lembut. Karena dia memperlakukan murid dengan tingkat rendah seperti itu dengan hati-hati. Dengan mudah membiarkan seseorang memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Dengan sangat hati-hati, Kai yang memikirkan pertanyaan untuk diajukan. Penatua ke-11. Setelah berlatih selama beberapa hari, ada sesuatu yang tidak dipahami oleh murid ini. Petik 2. Oh, katakan itu supaya aku bisa mendengarnya. Roh-roh tua tiba-tiba bangkit. Mengapa ada yang Qi muncul dari bawah Coiling Dragon Stream? Tertawa sebentar. Sesepuh ke-11 menjawab. Jawabannya adalah ada harta karun yang terletak di sana. Petik 2. Kai yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Untuk ini dia secara alami bisa menebak. Dia hanya tidak tahu apa harta itu. Apakah kamu tahu bagaimana Coiling Dragon Stream ini terbentuk? Elder ke-11 tiba-tiba mengajukan pertanyaan acak. Meskipun Kai yang tidak tahu niat seniornya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Menatap Coiling Dragon Stream, sesepuh ke-11 dengan tenang berkata, ini diciptakan oleh serangan pedang seseorang. Petik 2. TL. Oh, hati Kai yang bergetar seperti guntur. Coiling Dragon Stream melebihi setidaknya beberapa ribu kaki panjangnya. Itu sangat dalam yang tak terduga namun secara tak terduga itu diciptakan oleh serangan pedang seseorang. Jika orang lain yang mengatakan hal ini kepadanya, dia tidak akan mempercayai mereka. Namun orang yang mengatakan itu adalah Penatua ke-11, dan tidak akan ada alasan baginya untuk berbohong padanya. Tapi, orang seperti apa yang bisa membuat keretakan dengan serangan pedang tunggal? Dan tingkat kultivasi apa yang telah dicapai orang ini? Beberapa ratus tahun yang lalu. Ini bukan Sky Tower.
Mata si tua tumbuh jauh dan sepertinya mengandung kedalaman tersembunyi. Suaranya menjadi lebih rendah. Kai yang tahu bahwa senior ini akan mengungkapkan beberapa rahasia atau perselingkuhan tersembunyi. Dan menahan napas dalam perhatian penuh. Menatap tajam pada yang lebih tua. Saat itu, ketika pendiri melewati tanah ini, dia bertemu monster yang sangat besar secara kebetulan. Di sini, keduanya bertarung hebat. Detail pertempuran. Tidak ada yang tahu. Tetapi menjelang akhir, kecerdasan monster itu tidak rendah. Dia mengeluarkan pedang. Saat dia menceritakan kisah itu, sesepuh ke-11 juga menggunakan tangannya untuk memberi isyarat di sekitar arah timur dan barat dari Coiling Dragon Stream. Dengan satu serangan untuk pedang arus naga melingkar telah diciptakan. Asteris Dun Dun Duun. Asteris monster itu kemudian melarikan diri ke dalam. Dengan sang pendiri mengejar di belakang. Dengan usaha keras dan penderitaan yang sama, pendiri berhasil membunuh dan memenggal kepala monster itu. Petik 2. Tapi kekuatan monster itu terlalu dalam dan ketika dia mati, arwahnya menghilang ke udara. Namun pendiri itu tidak merasa lega. Jadi dia mendirikan Sky Tower di sini dan menjaga Coiling Dragon Stream selama beberapa tahun. Setelah dia mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang terkait dengan roh monster akan muncul lagi, dia melayang dan pergi. Ini adalah asal dari Sky Tower. Coiling Dragon Stream sudah ada selama beberapa ratus tahun. Dan dasarnya gelap gulita. Bahkan tidak terjangkau oleh cahaya matahari. Setelah pendiri meninggalkan banyak murid yang melanggar peraturan sekolah dikirim ke sana. Yang mengakibatkan kelahiran langkah harta yang dikaitkan. Dari mana Anda telah menyerap yang Qi? Petik 2. Mengangguk. Kai yang bertanya dengan ragu. Tujuan para tetua ke-11 datang ke sini juga untuk pergi dan melihat harta ini. Aku. Ekspresi penatua ke-11 menjadi aneh. Menggelengkan kepalanya perlahan dia berkata, aku datang ke sini bukan untuk mencari harta, melainkan untuk bertemu seseorang. Petik 2. Temui seseorang. Tertawa dia menjawab, ketika saya semakin tua, saya menemukan saya berbicara lebih sering. Mari kita akhiri pembicaraan kita di sini untuk saat ini. Terus berlatih dengan rajin. Tetapi tidak punya ide tentang turun ke bawah sana. Ada banyak bahaya di sana. Dan bahkan saya tidak berani pergi ke sana dengan santai. Petik 2. Setelah selesai berbicara, penatua ke-11 pergi. Hati dan pikiran Kai yang sama-sama tersentuh. Dia dibiarkan dengan banyak keraguan dan pertanyaan yang tidak terjawab tetapi dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Menenangkan pikirannya, Kai yang melanjutkan sirkulasi True yang taktiksnya. Sekarang ketika dia menggunakan True yang taktiksnya, kecepatan penyerapan yang Qi jauh lebih cepat daripada beberapa hari sebelumnya. TL. Jangan selalu berlatih. Pergi temukan Xianing untuk repot-repot. Belajar dari Lin Lei dan Bibi. Mereka berlatih dan memiliki kehidupan. Mendapat teguran oleh Ben karena merekomendasikan Yun Che sebagai panutan. T garis bawah T. Beberapa jam kemudian, Kai yang merasa bahwa meridiannya meledak. Bahkan dantiannya penuh sesak. Rasanya seperti makan terlalu banyak saat makan. Begitu banyak sehingga Anda merasa perut Anda meledak. Apakah sudah mencapai batas? Kai yang tidak terkejut. Dan menguatkan tekadnya. Dia melanjutkan. Setengah jam kemudian, meridian dan dantiannya tiba-tiba menjadi ringan dan perasaan meledak yang sebelumnya telah hilang tanpa jejak. Semua dunianya Qi telah masuk ke dantiannya dan dikompresi menjadi cairan panas terik yang perlahan-lahan terbentuk menjadi setetes. Ketika tetesan itu memasuki dantiannya, Kai yang mendengar suara cahaya air menetes. Liquid yang, dia akhirnya membentuk setetes cairan yang